Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang format pengajian keperawatan yang dibikin ini untuk mahasiswa. Jadi ada mahasiswa yang sedang praktikum. Ini ada format yang dari kampus, ini isinya semacam ini. Kita akan bahas sedikit dari awal ya, nanti kalau bisa sampai akhir besok akan kita lanjutkan lagi. Yang pertama adalah dari demografi, identitas dari pasien. Sebelumnya ini ada identitas dari pengkaji ya, pengkajiannya, nama mahasiswanya, kemudian semester berapa, tempat prakteknya di mana, tanggal pengkajiannya di mana. Kalau identitas ini identitas mahasiswa biasa, kemudian tanggal pengkajian ini penting untuk dicatat ketika kita mengkaji. Tanggalnya berapa, jam berapa. Karena kita mengkaji itu pasien itu dinamis, jadi setiap hari, setiap waktu itu bisa berubah. Jadi ini tanggal pengkajiannya harus jelas, tanggalnya jam berapa. Kemudian setelah itu ada data pasien. Ini ada data umum pasien. Ini nama pasien, ini inisial. Kalau kita nanti untuk laporan keluar kita tidak boleh menampilkan identitas. Ini inisial dari pasien itu. Kemudian usianya berapa. Usia ini kalau usianya masih kecil, usia 1 tahun, itu bisa dituliskan berapa bulan. Karena perbedaan bulan itu sangat signifikan perbedaannya ketika di usia-usia awal. Tapi di usia-usia tua, usia 10 tahun, kemudian 12 tahun, itu sudah tidak begitu banyak perbedaan antar bulannya. Jadi kalau di usia-usia 0 bulan, 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, maka harus dituliskan. Tapi kalau usianya sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, cukup ditulis tahunnya berapa. Alamat pasien, alamatnya silahkan perlu ditulis. Kemudian agama, ini juga perlu kita pastikan, kita catat. Nah, ini berkaitan dengan kepercayaan, ini juga harus kita kaji selaku pasien, selaku perawat, karena ini kita harus merawat secara holistik ya. Psikososialnya, kepercayaannya kita harus lihat. Kemudian tanggal masuk rumah sakit. Nah, ini tanggal masuk rumah sakit penting kita catat. Ini berkaitan dengan tanggal pengkajiannya kapan, kita masuknya pasiennya itu masuknya kapan, itu harus dicatat. Karena kita mengkaji pasien itu ketika pasien awal masuk dan mengkaji pasien ketika pasien itu sudah pulang, sudah beberapa hari di situ pasti akan berbeda pengkajiannya. Kemudian nomor rekam medis ini juga identitas pasien, bisa disamarkan, bisa ditulis lengkap, itu pun juga orang juga susah untuk mengidentifikasi ya. Ruangannya di mana. Jadi ini data demografi dari pasiennya, itu yang perlu diperhatikan adalah tanggal masuknya, tanggal pengkajiannya juga harus sinkron ya, harus benar-benar dipastikan. Kemudian kita lanjutkan tentang pengkajian domain Nanda. Ini kita pakainya dari panduan ini pakainya panduan pengkajian domain Nanda. Ini ada 13 domain Nanda ya. Yang pertama ada health promotion, yang kedua ada nutrition, ada banyak lagi ya yang di belakang, nanti akan kita bahas. Baik, untuk health promotion ini yang pertama adalah kesehatan umum. Kesehatan umum ini kondisi umum dari pasien itu, alasan masuk rumah sakit ini apa, kemudian ada tanda-tanda vitalnya, kemudian ada riwayat masa lalu, kemudian penyakit kecelakaan yang dulu pernah dialami oleh pasien itu. Dia pernah mondok berapa kali, pernah dirawat di mana saja, sakit apa, pernah dirawat di rumah sakit yang mana saja, kemudian dengan sakit apa, kayak gitu bisa kita kaji di riwayat penyakit masa lalu. Kemudian di riwayat pengobatan, ini dulu pernah mendapatkan pengobatan apa, itu juga harus kita tanyakan. Atau kebiasaan minum jamu, itu juga harus kita diskusikan dengan pasiennya. Ada riwayat minum jamunya terlalu banyak atau tidak pernah, kemudian ada konsumsi obat yang dalam jangka panjang, kayak gitu juga harus kita kelola, harus kita kaji.
Kemudian kemampuan mengontrol kesehatan. Ini dilakukan pasiennya atau keluarganya ketika dia dalam keadaan sakit, apa yang dilakukan? Apakah dia langsung dirawat di rumah sakit, langsung dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, atau dibiarkan saja, atau ke dukun, seperti itu. Kemudian pola hidup, ada konsumsi alkohol, konsumsi hal-hal yang tidak, ini kebiasaan merokok, kebiasaan olahraga, ini pola hidup ya, pola hidup yang berkaitan dengan kesehatan. Ini bisa kita tanyakan. Kemudian faktor psikososial, ada penghasilannya, ada asuransi apa yang dipakai, kemudian mengalami kesulitan tidak di sosial ekonominya ketika dia sakit ini ataupun ketika dia sehat, ini juga harus dilihat ya. Kemudian pengobatan sekarang. Ini nama obat, dosis, manfaat, keterangan. Ini kalau dia sudah dirawat di rumah sakit dalam jangka waktu mungkin 2 hari 3 hari belakangan, maka kita tuliskan obat-obat yang dikonsumsi ketika dia berada di rumah sakit. Tapi ketika dia baru masuk rumah sakit, kita bisa tanyakan obat-obat yang dikonsumsi sebelum dia masuk rumah sakit. Mungkin dia sudah periksa ke dokter, kemudian ada obat yang sudah dikonsumsi dari dokter itu. Obatnya apa, dosisnya berapa, manfaatnya untuk apa, itu juga kita perlu kita bahas ya, harus kita diskusikan dengan pasien. Ini gambaran tentang pengkajian yang dari panduan ini ya, dari buku panduan praktek itu. Dan yang perlu kita bahas adalah tentang riwayat masa lalu, kemudian kesehatan umum. Ini akan kita bahas ya, alasan masuk rumah sakitnya apa, kayak gitu ya. Baik, kita akan membahas tentang alasan masuk ya. Alasan masuk rumah sakit. Biasanya teman-teman mahasiswa ini kalau menuliskan alasan masuk rumah sakit ini singkat sekali, jadi tidak begitu banyak penjelasan yang bisa kita dapat. Kita tidak bisa mendapat banyak informasi dari alasan masuk rumah sakit. Padahal alasan masuk rumah sakit ini bisa kita bisa mendapatkan informasi yang sangat banyak. Misalkan alasan masuk rumah sakitnya karena kecelakaan. Kecelakaannya seperti apa? Itu harus kita telusur. Orang yang perawat yang jeli harus menelusur bagaimana kecelakaan itu. Misalkan kecelakaan tunggal sepeda motor. Nah, kok bisa begitu kejadiannya, bagaimana? Itu bisa kita tanyakan lagi ya. Misalkan perjalanan dari sekolah, terus pasien merasa ngantuk, dia menabrak material jalan raya yang sedang dibangun. Ini adalah cerita bagaimana dia bisa menabrak, dia bisa menjadi kecelakaan. Kemudian kesadarannya bagaimana, perlu kita tanyakan. Saat jatuh tidak ingat. Pasien tahu sekarang ada di mana setelah di rumah sakit. Jadi ini ketika jatuh tidak ngerti kondisinya seperti apa,
kemudian dia tahu-tahu dia sadar itu kita sudah ada di rumah sakit. Nah, tuh. Atau kita juga tanyakan, pas itu jatuhnya kemudian yang nolongin siapa? Kalau yang nolongin gitu tahu, berarti dia sadar. Yang nolongin nggak tahu ini saya tahu-tahu sudah ada di UGD, tahu-tahu sudah di infus misalkan. Berarti ketika dia ditolong orang, dibawa perjalanan sampai ke UGD, dia nggak sadar. Ataupun kalau misalkan dia sadar, tapi dia bingung, dia nggak ingat. Ketika sudah di UGD baru mulai ingat, oh saya kok di UGD kenapa? Itu bisa terjadi begitu. Jadi kondisi pasien itu ketika habis kecelakaan seperti apa, itu juga harus dikaji. Nah, itu kita bisa juga ditelusuri lagi, kecelakaannya kejadiannya di mana. Nah, kalau pasiennya ingat berarti ingatannya bagus, tapi kalau dia nggak ingat, saya nggak tahu sudah di UGD. Kejadiannya di mana? Nggak tahu misalkan. Sampean dari mana? Lupa saya dari mana. Nah, itu bisa terjadi. Atau misalkan saya tadi dari sekolah, dia pulang lupa nggak tahu kejadiannya, tahu-tahu di UGD. Nah, ini ya. Si pulangnya ke arah mana? Misalkan dari Magelang kota sampai ke Secang misalkan, perjalanan di area itu, kemudian dia jatuh ke UGD, tahu-tahu sudah di UGD. Jarak antara jatuh sampai ke UGD berapa menit? Kalau misalkan di jaraknya itu jauh, lebih dari 1 jam, nah itu berarti dia nggak sadarnya lama. Kalau jaraknya itu dekat, mungkin 15 menit ini, berarti dia nggak sadarnya cuma 15 menit semacam itu ya. Ini bisa kita tambahin keterangan kurang lebih 15 menit tidak sadar ya. Tidak sadar. Kemudian bisa juga kita dalami ketika di UGD apa yang dilakukan, apa yang dirasakan. Di UGD pasien mengeluh nyeri kepala. Skala 4 misalkan. Kemudian disuntik injeksi, obat lupa atau tidak hafal. Ini cerita ketika di UGD bagaimana dia masuk dari dia kecelakaan kemudian sampai di UGD ya, sampai ini. Setelah 1 jam di IGD, pasien dipindahkan ke ruang Pringgondani 2 atau Pringgondani 1 misalkan. Hari ini saat pengkajian dilakukan, pasien mengeluh masih pusing. Nah, ini pengkajian, dia masuknya di rumah sakit, ini kecelakaannya tanggal berapa? Ini kan bisa kita lihat di tanggal masuk. Kemudian tanggal pengkajiannya dilakukan, ini kita bisa lihat tanggal pengkajian. Atau kedua hal ini kita tuliskan di sini juga bisa, kecelakaan tunggal sepeda motor pada tanggal
sekian. Nah, kemudian jam sekian, dan dibawa ke UGD-nya 15 menit kemudian ya. Tuh. Kemudian saat pengkajian ini dilakukan, ini bisa dikasih tanggal, jam. Ini kan kita melakukan pengkajian ketika sudah ada di ruangan. Ya, ketika sudah ada di ruangan kita melakukan pengkajian ini tanggal sekian jam sekian. Berarti ini sudah ada rentang berapa hari, berapa menit, berapa jam. Ini ya. Keluhannya apa sekarang? Nah, ini ya. Ini keluhannya apa? Kemudian kita bisa tuliskan terapi yang sudah diberikan apa saja, di IGD apa saja, di SAL apa saja. Nah ini ya, ini kita bisa lengkapi data-data semacam ini. Ini ya, jadi alasan masuk rumah sakit ini dalam panduan itu tidak dibedakan antara riwayat penyakit. Ada yang mengistilahkan sebagai riwayat penyakit sekarang, RPS ya. Itu. Kemudian ada yang kalau ini ada alasan masuk rumah sakit, alasannya apa? Itu kita bisa tuliskan semacam ini ya. Ini riwayatnya kenapa dia bisa masuk ke rumah sakit ya. Ada juga panduan yang menjelaskan tentang keluhan utama. Keluhan utama biasanya keluhan yang paling dominan ketika dia masuk ke rumah sakit apa? Nyeri atau apalah itu ya. Tapi kalau alasan masuk rumah sakit ya maka harus dijelaskan secara detail semacam ini ya. Sampai pengkajian itu dilakukan. Karena kita mengkaji itu bukan pada kondisi dia masuk ke rumah sakit. Jadi kita mengkajinya itu sudah ada di sini, di ruangan. Kalau kita sedang berada di UGD, kita bisa mengkaji alasan masuk rumah sakitnya itu ketika dia datang ke UGD apa yang terjadi. Tapi ini ketika kita setting kita adalah di ruangan, kita diberi kondisi 1, maka kita harus menanyakan ini alasan masuk rumah sakitnya dari awal UGD bagaimana sampai kemudian sampai di ruangan, sampai kita kaji hari ini kondisi pasiennya gimana, riwayat penyakitnya sekarang ini seperti apa. Ini teman-teman, kita baru membahas satu bab ya tentang alasan masuk rumah sakit. Nanti akan kita lanjutkan lagi ke video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.